Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Isma Kartika Putri, NPM 221063120050 dari kelas B Prodi Gizi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sentra dogma. Sebelum saya menjelaskan tentang sentra dogma, saya akan menjelaskan tentang struktur dasar asam nukleat. Asam nukleat adalah makromolekul biokimia yang kompleks, berbobot molekul tinggi, dan tersusun atas rantai nukleotida yang mengandung informasi genetik. Asam nukleat yang paling umum adalah DNA dan RNA. Asam nukleat ditemukan pada semua sel hidup serta pada virus. Asam nukleat dinamai demikian karena keberadaan umumnya di dalam inti sel. Asam nukleat merupakan polimer nukleotida yang berfungsi dalam penyimpanan serta pemindahan informasi genetik. Ada dua tipe utama asam nukleat adalah asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Asam nukleat adalah makromolekul yang terdapat sebagai polimer yang disebut polinukleotida. Seperti yang diindikasikan oleh namanya, setiap polinukleotida terdiri atas monomer yang disebut nukleotida. Setiap nukleotida tersusun dari 3 bagian, yaitu basa nitrogen dan gula berkarbon 5 pentosa dan gugus fosfat. Nukleotida yang tanpa gugus fosfat disebut sebagai nukleosida. Dan selanjutnya asam nukleat ini terdapat pada jaringan tubuh sebagai nukleoprotein, yaitu gabungan antara asam nukleat dengan protein. Untuk memperoleh asam nukleat dari jaringan tersebut dapat dilakukan ekstraksi terhadap nukleoprotein terlebih dahulu menggunakan larutan garam. Setelah nukleoprotein terlarut, dapat diuraikan atau dipecah menjadi protein-protein dan asam nukleat dengan menambah asam-asam lemah atau alkali secara hati-hati, atau dengan menambah NaCl hingga jenuh akan mengendapkan protein. Cara lain untuk memisahkan asam nukleat dari protein ialah menggunakan enzim pemecah protein, misal tripsin. Ekstraksi terhadap jaringan-jaringan dengan asam trilokrasetat dapat pula memisahkan asam nukleat. Denaturasi protein dalam campuran dengan asam nukleat itu dapat pula menyebabkan terjadinya denaturasi asam nukleat itu sendiri. Oleh karena itu, asam nukleat itu mengandung pentosa, maka bila dipanasi dengan asam sulfat akan terbentuk. Selanjutnya, jenis-jenis asam nukleat. Asam nukleat dibedakan berdasarkan senyawa gula pentosa yang menjadi penyusunnya. Secara umum ada 2 jenis asam nukleat, yaitu DNA dan RNA. Untuk DNA, setiap nukleotida dari DNA mengandung 3 komponen penting, yaitu poin pertama adalah basa heterosiklik purin dan pirimidin. Untuk purin tersusun dari basa nitrogen adenin dan guanin, sedangkan pirimidin tersusun dari basa nitrogen, timin, dan sitosin. Poin kedua, gugus fosfat. Poin ketiga, gula pentosa deoksiribosa. Karena adanya gugus gula pentosa deoksiribosa inilah, maka asam nukleat sejenis ini disebut sebagai DNA atau ADN. Untuk RNA, nukleotida penyusun RNA tersusun dari beberapa komponen penting yang hampir sama dengan yang ada pada DNA, yaitu poin pertama, basa heterosiklik, purin, dan pirimidin. Hanya saja pada pirimidin ini, basa nitrogen yang menjadi penyusunnya adalah urasil dan sitosin. Sedangkan pada purin, basa nitrogen penyusunnya adalah sama, yaitu adenin dan guanin. Poin kedua, gugus fosfat. Dan poin ketiga, gula pentosa ribosa, sehingga disebut sebagai RNA. Setelah menjelaskan jenis-jenis asam nukleat, maka ada fungsi dari asam nukleat. Asam nukleat merupakan molekul besar yang memiliki fungsi khusus, yaitu menyimpan informasi genetik dan menurunkannya kepada keturunannya. Susunan asam nukleat yang menentukan apakah makhluk itu menjadi hewan, tumbuhan, maupun manusia. Begitu pula susunan dalam sel, apakah sel itu menjadi sel otot maupun sel darah. Beberapa fungsi penting asam nukleat adalah menyimpan, mentransmisi, dan mentranslasi informasi genetik, metabolisme antara intermediari metabolisme, dan reaksi-reaksi informasi energi. Koenzim pembawa energi, koenzim pemindah asam asetat, zat gula, senyawa amino, koenzim reaksi oksidasi reduksi, dan biomolekul lainnya. Selanjutnya ada hidrolisis asam nukleat.
Nukleotida tersebut kemudian dikonversi menjadi nukleosida oleh nukleotidase dan fosfatase. Nukleosida dihidrolisis oleh nukleosidase atau nukleosida fosforilase dan melepaskan basa purin. Pentosa dilepaskan dalam reaksi-reaksi ini dan dapat menjadi sumber energi bagi metabolisme. Percobaan pemberian makanan dengan teknik radioaktif membuktikan bahwa asam-asam nukleot yang radioaktif menunjukkan sedikitnya nukleotida yang diserap dari makanan menjadi bagian dari asam nukleat seluler. Penemuan ini memperkuat pendapat bahwa secara de novo jalur biosintesis nukleotida adalah sumber utama prekursor asam nukleat. Basa yang terserap sebagian besar diekspresikan. Asam-asam nukleat seluler mengalami degradasi yang diikuti dengan daur ulang secara berkesinambungan. Selanjutnya, biosintesis purin. Penemuan jalur biosintesis purin ini diawali dari penelitian tentang urin, terutama rentetan reaksi metabolisme pembentukan asam urat, suatu analog purin atau larut air. Penelitian dilakukan dengan bantuan teknik radioaktif yang dimulai dari penelusuran radioaktif mulai dari asupan makanan yang mengandung asam nukleat radioaktif, penyebaran senyawa antara metabolisme asam nukleat dan hasil akhir perairannya, terutama pembentukan asam urat. Hasil penelusuran radioaktif tersebut menunjukkan bahwa berbagai sumber senyawa diperlukan untuk menyusun ke-9 atom cincin purin, yaitu yang pertama asam aspartat, yang kedua glutamin, yang ketiga glisin, yang keempat CO2, dan yang kelima turunan satu karbon tetrahidrofolat. Dan selanjutnya ada biosintesis pirimidin. Berbeda dengan purin, yaitu pirimidin ini tidak disintesis sebagai turunan nukleotida. Namun, cincin pirimidin ini sudah dibentuk sebelum melekat atau berikatan pada molekul ribosa 5P. Cincin pirimidin terdiri dari 6 atom dan dibentuk dari 2 molekul prekursor, yaitu karbomoil P dan asam aspartat. Contohnya ada pada gambar di samping, yaitu gambar 5 dan 6. Biosintesis pirimidin terdiri dari 12 tahap, tetapi bisa dikategorikan menjadi 3 tahap utama berdasarkan produk utama yang dibentuknya. Terdapat ada tahap pembentukan karbomoil fosfat, tahap pembentukan asam orotat, dan tahap pembentukan nukleotida pirimidin. Molekul pirimidin lebih kecil daripada purin sehingga sintesisnya lebih sederhana. Selanjutnya akan membahas tentang struktur DNA dan RNA. Selain pada komponen penyusun, ada perbedaan DNA dan RNA terletak pada struktur polinukleotida. DNA merupakan rantai berutas ganda, sedangkan RNA umumnya berutas tunggal, kecuali RNA genom beberapa virus berutas ganda. DNA berbentuk helix. Bentuk helix yang sifatnya parsial juga dapat terjadi pada RNA berutas tunggal. Pada ruas-ruas tertentu dari RNA genom sering ditemukan urutan basa yang komplement, sehingga ruas-ruas tersebut dapat berpasangan dan membentuk helix ganda seperti struktur tRNA. Proses pelipatan dan pembentukan helix ganda parsial merupakan strategi dari asam nukleat untuk mempertahankan kestabilannya. Helix ganda membuat asam nukleat menjadi sangat stabil. RNA selain sebagai bahan genetik juga ditemukan sebagai molekul lain yang mempunyai fungsi tersendiri dan mempunyai struktur yang khas, seperti mRNA, tRNA, dan rRNA. mRNA merupakan RNA yang kemudian diproses lebih lanjut atau diterjemahkan menjadi protein. Disebut messenger karena RNA ini membawa pesan informasi genetik dari DNA kepada protein. tRNA berfungsi membawa molekul asam amino yang sesuai dengan urutan basa pada RNA, sedangkan rRNA merupakan molekul RNA yang berfungsi dalam proses translasi RNA menjadi protein. Selanjutnya akan membahas tentang central dogma. Apa itu central dogma? Central dogma adalah proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan dari RNA menjadi protein melalui serangkaian proses transkripsi dan translasi. Adapun tahapan-tahapan central dogma antara lain replikasi, transkripsi, dan translasi.
Selanjutnya tahapan replikasi. Replikasi adalah pembentukan DNA anakan dengan DNA induk sebagai template. Untuk tahapan dari replikasi ini adalah proses pembentukan DNA anakan dengan DNA induk sebagai template. Itu maksudnya adalah DNA mampu mengkopikan dirinya dengan proses yang disebut replikasi. Replikasi merupakan suatu proses sintesis DNA dari DNA sebelumnya atau penggandaan utas DNA membentuk utas DNA yang sama persis dengan utas cetakannya. Syarat pertama agar suatu DNA dapat bereplikasi ialah bahwa pada DNA tersebut terdapat situs atau titik awal replikasi. Situs awal replikasi atau disebut juga titik ori merupakan satu ruas yang mempunyai runtunan basa tertentu yang khas untuk setiap organisme. Selanjutnya tahapan transkripsi. Transkripsi adalah proses pemindahan informasi genetik dari ruas DNA ke RNA. Pemindahan informasi genetik dari DNA ke mRNA ini adalah proses transkripsi yang merupakan proses sintesis RNA dari DNA. Pada sel eukariot, proses ini terjadi di dalam inti sel. Dalam proses transkripsi terdapat 3 tahap penting, yaitu inisiasi, sintesis perpanjangan RNA, dan tahap akhir transkripsi. Ruas DNA yang akan ditranskripsikan dimulai dari tanda awal, promotor, sampai tanda akhir, terminator. Pada ruas tersebut mungkin terdapat hanya satu gen atau lebih dari satu gen. Selanjutnya tahapan dari translasi. Tahapan dari translasi ini yaitu penerjemahan informasi dari mRNA untuk menjadi protein, lalu menjadi sintesis protein. Translasi ini merupakan tahap terakhir dari proses transformasi DNA menjadi sitoplasma sel, tepatnya pada organel sel ribosom. Proses translasi melibatkan beberapa komponen penting, yaitu ribosom dan tRNA. Ribosom merupakan tempat terjadinya sintesis protein. Di dalam ribosom ini terjadi pendaratan asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA. Kemudian asam amino ini dirangkaikan dengan asam amino sebelumnya yang melalui serangkaian reaksi biokimia. Untuk ribosom ini terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit kecil dan subunit besar yang mengandung rRNA dan protein. tRNA merupakan molekul RNA yang membawa asam amino. Sebagai bahan dasar protein, asam amino terikat pada satu ujung tRNA dan pada ujung lainnya terdapat 3 gugus nukleotida dengan basa spesifik yang disebut antikodon tRNA. Untuk satu asam amino, antikodon ini merupakan komplement dari kodon yang ada pada mRNA, sehingga antikodon inilah yang membaca dan menentukan asam amino mana yang akan dirangkaikan selanjutnya.